Selamat siang anak-anakku. Siang. Apa kabar semuanya? Baik. Harapan saya kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita buka dengan doa pembuka. Marilah teman-teman kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur atas kesehatan yang Kau berikan sehingga kami dapat berkumpul bersama untuk belajar pada hari ini. Kiranya Engkau memberikan kami berkat dan bimbingan selama pembelajaran hari ini. Demi Kristus Tuhan dan Pengatara kami. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, pada siang hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada minggu yang lalu, yaitu minggu lalu tentang apa ya Fani? Aku Citra Allah yang unik. Siang hari ini kita akan belajar tentang aku bangga sebagai laki-laki dan perempuan. Baik, tujuan dalam pembelajaran ini adalah supaya Anda mengenal ciri-ciri sebagai laki-laki dan sebagai perempuan. Bersyukur atas diri Anda sebagai laki-laki dan sebagai perempuan, dan Anda dapat menindaklanjuti dalam sikap dan perbuatan sebagai laki-laki dan perempuan dalam kehidupan di lingkungan di mana kamu berada. Dan nanti kita akan masuk dalam kelompok untuk mencari tahu dan mengenal sesungguhnya jati diri kita sebagai laki-laki dan perempuan. Giovanni, kira-kira menurut kamu mengapa Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan? Agar laki-laki dan perempuan bisa saling melengkapi dan manusia dapat berkembang biak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dion, menurut kamu mengapa Anda bangga sebagai laki-laki dan sebagai perempuan? Kira-kira menurut kamu apa? Saya bangga menjadi Alex. Saya bangga sebagai laki-laki karena saya diberi yang berbeda dengan perempuan. Baik, terima kasih Alex atas jawabannya. Baik, kita akan memasuki pada kegiatan ini. Kalian akan dibagi dalam 3 kelompok dan kalian akan menonton sekilas video tentang pria dan wanita sama-sama manusia, dan sebentar akan tiap-tiap kelompok mempresentasikan dan menyimpulkan dari hasil diskusi kelompok masing-masing. Baik, sekarang kalian bentuk kelompok. Silakan. Baik anak-anakku, jadi dalam kegiatan proses belajar mengajar tentang aku bangga sebagai laki-laki dan perempuan, kalian akan melihat atau menonton video yang bertemakan tentang pria dan wanita sama-sama manusia. Maksud dari video ini adalah supaya Anda tahu mengenal siapa diri Anda sebagai laki-laki dan sebagai perempuan. Dan nanti Anda disusunkan dalam kelompok, dan tiap-tiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi tentang pria dan wanita sama-sama manusia dari video itu. Ya, sekarang Anda sudah buat dalam kelompok dan Anda diberi waktu 5 menit untuk menyaksikan video ini. Pria dan wanita sama-sama manusia. Waktu camping, Salman masak. Sama sebagian siswa, Salman dianggap mengambil kerjaan perempuan. Lain halnya dengan Silmi. Ia angkut-angkut barang dan mendirikan tenda. Sama cowok dilarang, katanya itu kerjaan laki-laki. Kadang kita bingung antara laki-laki dan perempuan, mana yang kodrat, mana yang budaya. Nah, untuk membedakan keduanya, ada cara yang mudah. Coba cek aja. Jika berlaku di semua tempat dan waktu,
itu kodrat, sesuatu yang gak berubah, udah dari sananya. Misalnya, perempuan itu kodratnya melahirkan. Cek, apakah dulu dan sekarang perempuan melahirkan? Ya. Apakah di Aceh sampai Papua perempuan melahirkan? Ya iyalah. Berarti benar, melahirkan itu kodrat. Laki-laki dan perempuan secara biologis dan hormon yang mungkin memengaruhi emosi memang beda, tapi jangan dibeda-bedakan. Laki-laki dan perempuan adalah sama-sama manusia yang senang dihargai, yang saling melengkapi. Setelah Anda menonton video tadi, Anda akan diberikan beberapa pertanyaan untuk Anda disusun dalam kelompok masing-masing. Jadi ada 3 kelompok. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana kesan Anda terhadap video singkat pria dan wanita sama-sama manusia? Yang kedua, apa yang menyebabkan terjadi diskriminasi terhadap perempuan? Yang ketiga, menjelaskan ciri-ciri perempuan dan laki-laki. Yang keempat, bagaimana Anda melihat peran perempuan pada zaman sekarang? Dan yang terakhir, tindakan konkret apa yang Anda dapat lakukan sebagai perempuan dan laki-laki dalam kehidupanmu menurut kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27, dilanjutkan bab 2 ayat 18 ayat 21 sampai 23. Sekarang saya beri waktu kepada Anda untuk mengerjakan diskusi. Silakan. Ya, bagus. Kerjakan sama-sama sambil diskusi. Ya, sambil diskusi. Jadi kalian melihat realita kehidupan kalian ya. Bagaimana sebagai laki-laki, sebagai perempuan yang ada dalam masyarakat. Ya, kelompok 1 ini sudah nomor 2 nih. Kita akan mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan, Max. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Pertama, bagaimana kesan Anda terhadap video singkat pria dan wanita sama-sama manusia? Jawaban pertama, pada prinsipnya antara perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kedua, masalah budaya sedikit mendiskreditkan atau menomorduakan perempuan. Nomor 2, apa yang menyebabkan terjadi diskriminasi terhadap perempuan? Jawab pertama, karena konsep budaya pada zaman dulu yang menomorsatukan laki-laki dan menganggap perempuan nomor 2. Nomor 3, jelaskan ciri-ciri perempuan dan laki-laki. Ciri-ciri laki: kekar, kuat, memiliki jabur, tegas, betis keras, kulit kasar, dan rambut pendek. Ciri perempuan: lemah lembut, bisa mengandung, melahirkan, menyusui, haid, cengeng, pinggul besar, kulit halus, rambut panjang. Mungkin ada dari kelompok 2 dan kelompok 3 yang akan bertanya tentang hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan, siapa yang bertanya? Oke, Loren, silakan Loren. Kami dari kelompok 3 mau bertanya tentang hasil diskusi kelompok 1. Jelaskan apa kelebihan perempuan. Ya, silakan kelompok 1 menjawab. Perempuan bisa haid, melahirkan dan menyusui, dan bisa mengurus rumah tangga. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk jawaban dari kelompok 1. Ada lagi dari kelompok lain? Ya, kelompok 3. Siap izin bertanya dari kelompok 2. Bagaimana peran perempuan saat ini? Mungkin dari kelompok lain ingin jawab?
Kelompok satu dulu. Ya, silakan. Banyak perempuan yang sudah ambil bagian dalam proses hukum berbangsa di Indonesia itu maupun dunia. Contohnya perempuan yang jadi presiden, menteri, ataupun dokter. Baik, terima kasih atas hasil diskusi dari kelompok 1, 2, dan 3, khususnya kelompok 1 yang telah memaparkan hasil diskusinya. Sekarang saya akan meminta dari salah satu kelompok untuk menyimpulkan hasil diskusi tadi tentang pria dan wanita sama-sama manusia dengan judul Aku Bangga Sebagai Laki-laki dan Perempuan. Kepada kelompok 3, saya persilakan. Perkenalkan, saya Fiona dari kelompok 3 akan memberi kesimpulan dalam pembelajaran hari ini. Kesimpulan pertama, bahwa manusia sama-sama diciptakan oleh Allah, maka kita wajib menghormati satu sama lain dengan perbedaan yang dimiliki. Kedua, sesuai kitab suci, maka kita memiliki rasa untuk saling melindungi satu dengan yang lainnya. Ketiga, perbedaan psikologis dan perbedaan fisik tidak menjadi penghalang dalam bergaul dan berteman. Keempat, agar bersyukur atas diri sendiri laki-laki dan perempuan yang dianugerahkan Allah bagi kita. Kelima, perbedaan jenis kelamin tidak menjadi hambatan dalam bergaul dengan siapa saja. Sekian dari kelompok 3, terima kasih. Tentang kelompoknya. Baik, saya hanya menegaskan kembali bahwa pada prinsipnya laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Yang kedua, laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Tuhan, tujuannya adalah untuk saling melengkapi satu sama lain. Jadi tidak ada yang hidup sendiri. Ya, laki-laki dan perempuan saling melengkapi. Dan yang ketiga, bahwa kita patut berbangga dan bersyukur atas jati diri kita sebagai pria atau wanita atau perempuan atau laki-laki. Jadi itu sedikit penegasan dari saya. Baik anak-anakku, di akhir pelajaran kita tentang Aku Bangga Sebagai Laki-laki dan Perempuan, kita akan sedikit refleksi. Apakah saya bangga dengan diri saya sebagai laki-laki dan perempuan? Yang kedua, apakah selama ini saya sudah bersyukur atas diri saya sebagai laki-laki dan perempuan? Dan yang ketiga, bagaimana saya dapat menggunakan diri saya sebagai laki-laki dan perempuan dalam hidup saya setiap hari. Jadi ini bahan permenungan untuk kita semua sebagai manusia dalam jati diri kita sebagai laki-laki dan perempuan. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, saya meminta salah satu untuk memimpin kita dalam doa penutup. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, berkatlah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan pada kami. Dan janganlah masuk dalam cobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Baik, terima kasih kepada Ananda Dion yang telah memimpin kita dalam doa penutup. Harapan saya untuk kita semua supaya Anda sungguh-sungguh menunjukkan jati diri Anda sebagai perempuan dan laki-laki dalam kehidupanmu sehari-hari, baik di sekolah sebagai pelajar, di rumah sebagai anak, di masyarakat sebagai anggota masyarakat, dan di gereja sebagai anggota gereja. Sekian dan terima kasih.